Cakrawala Jakarta, bagi Maya, adalah sebuah lukisan raksasa yang warnanya berubah setiap hari, namun pesannya selalu sama. Sebuah janji akan kemungkinan yang tak terbatas, sekaligus pengingat akan kesendirian yang menyesakkan di tengah kerumunan 8 juta manusia. Dari jendela kantornya di lantai 37 sebuah gedung pencakar langit di kawasan SCBD, kota itu membentang seperti papan sirkuit yang rumit, dengan lampu-lampu kendaraan sebagai aliran data yang tak pernah berhenti. Di sanalah, di tengah hiruk-pikuk yang teratur itu, Maya telah menghabiskan 4 tahun terakhir hidupnya, membangun karir sebagai seorang analis keuangan, dan secara diam-diam, membangun sebuah kuil di dalam hatinya untuk seorang pria bernama Baskara. Baskara Aditama bukanlah sekadar atasan, ia adalah matahari di tata surya kantor mereka, seorang direktur investasi yang brilian. Di usianya yang baru menginjak 35 tahun, ia telah mencapai apa yang diimpikan banyak orang. Ia cerdas, karismatik, dengan tatapan tajam yang seolah bisa membaca laporan keuangan paling rumit sekalipun, namun bisa berubah menjadi begitu hangat saat ia tersenyum. Senyumnya adalah sebuah peristiwa langka, dan setiap kali senyum itu ditujukan padanya, dunia maya seakan berhenti berputar. Kisah mereka bukanlah sebuah romansa kantoran yang klise, tidak ada godaan di pantry atau pertemuan rahasia di ruang rapat. Hubungan mereka terjalin di atas tumpukan dokumen, laporan analisis, dan rapat-rapat maraton yang seringkali berlangsung hingga larut malam. Maya adalah orang kepercayaan Baskara. Ia adalah satu-satunya orang yang bisa mengimbangi kecepatan berpikir Baskara, satu-satunya orang yang mengerti visinya, dan satu-satunya orang yang bersedia mengorbankan waktu pribadinya untuk memastikan setiap proyek berjalan sempurna. Aku tidak tahu apa jadinya tim ini tanpamu, Mai, kata Baskara suatu malam setelah mereka berhasil menutup sebuah kesepakatan besar. Mereka hanya berdua di ruang rapat yang sunyi, dengan pemandangan kota yang gemerlap sebagai saksinya. Kata-kata itu, bagi Maya, lebih berharga dari bonus akhir tahun manapun. Kata-kata itu adalah bahan bakar yang membuatnya rela bekerja hingga larut, mengabaikan ajakan teman-temannya, dan menempatkan kehidupan pribadinya di urutan paling belakang. Ia mencintai pekerjaannya. Tetapi ia lebih mencintai pria yang memberinya pekerjaan itu. Ia mencintai cara Baskara mengerutkan kening saat sedang berpikir keras, cara ia menyugar rambutnya saat sedang stres, dan cara ia menatap Maya dengan penuh penghargaan setelah sebuah presentasi yang sukses. Cinta itu adalah sebuah rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Baskara adalah atasannya, dan ada sebuah garis tak terlihat yang tidak berani ia langkahi. Selain itu, ada sebuah misteri yang menyelimuti kehidupan pribadi Baskara. Ia tidak pernah memakai cincin kawin. Statusnya di media sosial kosong. Namun ia jarang sekali bergabung dalam acara-acara sosial kantor. Selalu ada alasan, ada urusan keluarga, atau harus pulang cepat. Para kolega bergosip, ada yang bilang ia sudah bertunangan, ada yang bilang ia merawat orang tuanya yang sakit, tidak ada yang tahu pasti. Dan Baskara adalah seorang ahli dalam menjaga privasinya. Maya memilih untuk tidak peduli pada gosip itu. Ia hanya fokus pada apa yang ada di hadapannya, momen-momen kecil yang ia kumpulkan seperti harta karun. Saat Baskara membawakannya secangkir kopi favoritnya tanpa ia minta, saat Baskara membelanya di depan dewan direksi, atau saat tatapan mereka bertemu tanpa sengaja di tengah rapat, menciptakan sebuah gelembung keheningan yang hanya mereka berdua yang mengerti. Momen-momen itulah yang membangun harapannya, harapan bahwa suatu hari nanti Baskara akan melihatnya lebih dari sekadar seorang analis keuangan yang andal, harapan bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi bagian dari urusan keluarga yang misterius itu. Hingga suatu hari, sebuah kesempatan datang dengan cara yang tak terduga, membuka sebuah pintu yang selama ini Maya pikir terkunci rapat. Pintu menuju hati Baskara, atau setidaknya itulah yang ia yakini pada awalnya. Kesempatan itu datang dalam bentuk sebuah perjalanan dinas ke Singapura. Sebuah proyek akuisisi besar yang membutuhkan kehadiran mereka berdua selama seminggu penuh. Bagi Maya, ini adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Seminggu jauh dari kantor, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, hanya berdua dengan Baskara. Di Singapura, dinding formalitas yang selama ini membatasi mereka perlahan runtuh. Di luar jam rapat, mereka menjelajahi kota. Mereka makan di hawker center yang ramai, tertawa melihat pertunjukan cahaya di Gardens by the Bay, dan berjalan-jalan di sepanjang Clark Quay di malam hari. Di sanalah, di tengah suasana yang lebih santai, Baskara mulai sedikit terbuka. Ia bercerita tentang masa kecilnya,
tentang mimpinya untuk membangun sesuatu yang besar, tentang tekanan yang ia rasakan sebagai anak laki-laki satu-satunya. Namun, ia tidak pernah menyinggung tentang status hubungannya. Malam terakhir mereka di Singapura adalah malam yang mengubah segalanya. Setelah makan malam yang indah di sebuah restoran dengan pemandangan Marina Bay Sands, mereka berjalan kembali ke hotel. Udara terasa hangat dan suasana terasa begitu romantis. "Terima kasih untuk minggu ini, Mai," kata Baskara saat mereka berdiri di depan pintu kamar hotel mereka yang bersebelahan. "Kamu membuat pekerjaan yang berat ini terasa ringan." "Sama-sama, Mas," jawab Maya. Hatinya berdebar kencang. "Aku juga senang." Ada jeda yang panjang. Mereka hanya berdiri di sana, saling menatap. Dan kemudian, Baskara melakukan sesuatu yang tidak pernah Maya duga. Ia menangkup wajah Maya dengan kedua tangannya. Ibu jarinya dengan lembut mengusap pipi Maya. "Kamu tahu, kamu adalah orang yang paling mengerti aku. Lebih dari siapapun," bisiknya. Matanya menatap lekat ke mata Maya. Dan kemudian, ia menciumnya, sebuah ciuman yang lembut, ragu-ragu pada awalnya, lalu menjadi lebih dalam dan penuh perasaan. Bagi Maya, ciuman itu adalah jawaban dari semua doanya. Seluruh penantiannya selama 4 tahun, terbayar lunas dalam satu momen itu. Namun, saat ciuman itu berakhir, Maya melihat sesuatu di mata Baskara yang membuatnya bingung. Bukan kebahagiaan, bukan pula gairah, melainkan sebuah kesedihan yang mendalam, sebuah penyesalan yang samar. Seolah ia baru saja melakukan sebuah kesalahan besar. "Maaf," bisik Baskara. Lalu ia cepat-cepat masuk ke dalam kamarnya. Meninggalkan Maya berdiri mematung di koridor hotel yang sepi, dengan hati yang melambung tinggi, sekaligus jatuh ke dasar di saat yang bersamaan. Sekembalinya mereka ke Jakarta, hubungan mereka memasuki sebuah fase baru yang aneh dan membingungkan, sebuah ruang abu-abu di kantor. Mereka kembali menjadi atasan dan bawahan yang profesional. Tidak ada yang membahas ciuman di Singapura itu, semuanya berjalan seperti biasa. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, di luar kantor, sesuatu telah berubah. Baskara mulai menghubungi Maya di malam hari. Bukan untuk urusan pekerjaan, mereka akan berbicara di telepon selama berjam-jam. Beberapa kali, mereka pergi makan malam. Tetapi selalu di tempat-tempat yang terpencil dan jauh dari pusat kota, seolah ingin menghindari kemungkinan bertemu dengan seseorang yang mereka kenal. Setiap pertemuan itu terasa seperti sebuah pencurian. Mereka mencuri waktu, mencuri momen. Baskara akan menjadi sangat hangat dan penuh perhatian. Ia akan menggenggam tangan Maya di bawah meja, menatapnya dengan tatapan yang sama seperti di Singapura. Namun, setiap kali Maya mencoba membawa hubungan mereka ke arah yang lebih jelas, Baskara akan selalu menghindar. "Kita jalani saja dulu seperti ini, ya," katanya selalu, dengan senyum yang menenangkan, namun juga menciptakan jarak. Maya, yang dibutakan oleh perasaannya, setuju. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Baskara hanya butuh waktu. Mungkin urusan keluarganya memang rumit, mungkin ia sedang dalam proses menyelesaikan hubungan lain. Maya memilih untuk percaya. Karena alternatifnya, bahwa ia hanya dijadikan pelarian terlalu menyakitkan untuk dipikirkan. Ia hidup dalam dualitas. Di siang hari, ia adalah seorang analis keuangan yang kompeten. Di malam hari, ia adalah kekasih rahasia dari atasannya sendiri. Ia menyimpan hubungan ini rapat-rapat. Bahkan dari sahabat terdekatnya, sekalipun ini adalah dunianya dan Baskara, sebuah gelembung rapun yang ia jaga dengan sekuat tenaga. Namun, semakin lama ia berada di dalam gelembung itu, semakin ia merasa sesak. Baskara tidak pernah mengajaknya bertemu dengan teman-temannya. Ia tidak pernah bisa menghubungi Baskara di akhir pekan. Ponsel Baskara akan selalu mati atau tidak diangkat, dengan alasan sedang bersama keluarga. Di suatu hari, keberanian Maya terkumpul. "Mas, sebenarnya status kita ini apa?" tanyanya saat mereka sedang berada di dalam mobil, terjebak macet di Jalan Gatot Subroto. Baskara terdiam lama. "Kamu adalah orang yang paling penting bagiku saat ini, Mai," jawabnya, menghindari pertanyaan inti. "Tapi aku bukan satu-satunya kan?" desak Mai. Hatinya mulai terasa dingin. Baskara menoleh, menatap Maya dengan ekspresi yang sulit diartikan, sebuah campuran antara rasa bersalah dan ketidakberdayaan. "Ini rumit, Mai, aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Tolong beri aku waktu." Lagi-lagi, janji waktu, sebuah janji kosong yang menjadi satu-satunya pegangan Maya. Dia tidak tahu bahwa sementara ia menunggu, di belahan lain Jakarta, ada hati lain yang juga sedang menunggu kepulangan Baskara. Nama itu muncul secara tidak sengaja,
Suatu sore, sekretaris Baskara yang sedang cuti digantikan oleh seorang pegawai sementara. Saat Maya masuk ke ruangan Baskara untuk menyerahkan laporan, ia melihat sebuah foto di layar komputer sang sekretaris yang sedang terbuka, sebuah foto keluarga Baskara. Tersenyum lebar, merangkul seorang wanita cantik yang tampak begitu anggun, dan di antara mereka, duduk seorang anak perempuan kecil yang manis. Di bawah foto itu, ada keterangan. Keluarga Editama di acara wisuda Riana. Jantung Maya serasa berhenti berdetak. Riana, jadi itu namanya istrinya? Os, itu Bu Riana, istrinya Pak Baskara, kata si pegawai sementara itu dengan polos. Melihat arah pandangan Maya, cantik ya Mbak, beliau dosen di UI. Kemarin baru selesai S3-nya di Belanda, makanya Pak Baskara sering bolak-balik ke sana dulu. Dunia Maya runtuh, jadi urusan keluarga itu adalah seorang istri. Perjalanan dinas ke Belanda itu bukan untuk pekerjaan, dan waktu yang selalu Baskara minta adalah waktu yang ia bagi antara dirinya dan istrinya. Rasa mual naik ke tenggorokannya, ia merasa begitu kotor, begitu bodoh selama ini. Ia bukan kekasih rahasia, ia adalah seorang perusak rumah tangga, seorang selingkuhan, label yang tidak pernah ia bayangkan akan melekat pada dirinya. Ia kembali ke mejanya dengan langkah guntai, tangannya gemetar saat membuka laptop dengan nama Riana Aditama sebagai kata kunci. Kebenaran itu terpampang jelas di layar. Artikel berita tentang prestasi Riana sebagai akademisi, akun media sosialnya yang dipenuhi foto-foto keluarga bahagia, foto liburan mereka, foto ulang tahun putri mereka, Alika. Setiap foto adalah sebuah tamparan. Setiap senyum bahagia di wajah Riana adalah sebuah sayatan di hati Maya. Jadi, inilah wanita yang ia lawan, seorang wanita yang cerdas, berprestasi, dan ibu dari anak Baskara. Dan dirinya? Siapakah dirinya dalam narasi ini? Hanya seorang karakter figuran yang bodoh, yang puas dengan sisa-sisa waktu dan perhatian dari suami orang. Amarah, rasa sakit, dan penghinaan berbaur menjadi satu, menciptakan sebuah badai emosi yang dahsyat di dalam dirinya. Ia harus mengakhiri ini, sekarang juga. Maya menunggu Baskara di lobi kantor malam itu. Hujan deras mengguyur Jakarta, seolah ikut merasakan badai di dalam hati Maya. Saat Baskara keluar dari lift, Maya langsung menghampirinya. Kita perlu bicara, kata Maya. Suaranya dingin dan tajam. Baskara tampak terkejut melihat ekspresi wajah Maya. Ada apa, Mai? Kenapa di sini? Karena aku sudah selesai bersembunyi di tempat-tempat terpencilmu, Mas, jawab Maya. Aku mau bicara sekarang tentang Riana dan Alika. Wajah Baskara menjadi pucat pasi. Ia menarik tangan Maya ke sudut lobi yang sepi. Dari mana kamu tahu? Apakah itu penting? Balas Maya. Taunya terdengar getir. Yang penting adalah kamu seorang pembohong. Kamu seorang pengecut. Dengar, Mai, aku bisa jelaskan, kata Baskara. Suaranya terdengar putus asa. Hubunganku dengan Riana sudah lama tidak baik. Kami hanya bertahan demi Alika. Aku sudah berencana untuk menyelesaikannya. Aku mencintaimu. Maya, inilah momen yang paling menyakitkan bagi Maya. Di tengah kebohongannya yang telah terbongkar, pria ini masih berani menggunakan kata cinta, sebuah kata yang kini terasa seperti racun. Cinta, desis Maya. Air matanya kini mulai mengalir, bercampur dengan amarah. Jangan pernah gunakan kata itu lagi. Kamu tidak tahu apa artinya cinta. Cinta tidak membuat seseorang menjadi pilihan kedua. Cinta tidak menyuruh seseorang menunggu dalam ketidakpastian, sementara kamu pulang ke keluargamu yang hangat. Ia menatap lurus ke mata Baskara. Mata yang dulu begitu ia puja. Aku mungkin menyukaimu, Mas, sangat menyukaimu, tapi aku tidak akan pernah membiarkan diriku menjadi begitu rendah hanya untuk mendapatkan sisa-sisa dari hatimu. Aku tidak butuh cinta dari rasa kasihanmu. Aku tidak butuh cinta palsumu. Jadi, apa maumu sekarang? Tanya Baskara. Suaranya terdengar kalah. Maya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Aku mau diriku kembali. Aku mau 4 tahun hidupku yang telah aku sia-siakan untuk menunggumu. Aku mau harga diriku yang telah kamu injak-injak. Tapi, karena aku tidak bisa mendapatkan semua itu, maka aku hanya mau satu hal. Aku mau kamu pergi dari hidupku selamanya. Aku akan racing besok pagi. Lanjutnya, anggap saja kita tidak pernah saling kenal. Anggap saja ciuman di Singapura itu tidak pernah terjadi. Anggap saja aku hanyalah analis keuanganmu yang bodoh. Dengan itu, Maya berbalik. Ia berjalan menembus hujan deras.
membiarkan air hujan yang dingin membasahi seluruh tubuhnya, menyamarkan air matanya yang kini mengalir tanpa henti. Ia tidak peduli, untuk pertama kalinya, ia merasa hujan itu sedang membersihkan dirinya. Mencuci bersih semua kebohongan dan rasa sakit, menyisakan dirinya yang murni, yang terluka, tetapi utuh. Pengunduran diri Maya menggemparkan kantor. Alasan resmi yang ia berikan adalah ingin mencari tantangan baru. Tidak ada yang tahu alasan sebenarnya, kecuali dirinya dan Baskara. Beberapa minggu pertama adalah yang terberat. Maya merasa seperti seorang pecandu yang sedang mengalami sakau. Setiap pagi, ia masih secara refleks ingin bersiap-siap ke kantor. Setiap kali ponselnya berdering, sebagian dari dirinya masih berharap itu adalah Baskara. Hantu dari hubungan itu begitu sulit untuk diusir. Ia menghabiskan waktunya dengan mencoba menyibukkan diri. Ia merapikan apartemennya, membaca buku-buku yang belum sempat ia sentuh, dan yang terpenting, ia mulai menghubungi kembali teman-temannya yang selama ini ia abaikan. Menceritakan semuanya pada sahabatnya adalah sebuah katarsis. Ia menangis sejadi-jadinya, mengeluarkan semua unek-unek yang ia pendam. Sahabatnya tidak menghakimi, ia hanya memeluknya erat, memberikan kekuatan yang ia butuhkan. Perlahan, Maya mulai membangun kembali dirinya dari puing-puing. Ia menyadari betapa banyak yang telah ia korbankan. Ia telah kehilangan kontak dengan teman-temannya. Ia telah mengabaikan hobinya. Ia bahkan telah melupakan siapa dirinya sebelum Baskara datang. Dia mulai melakukan hal-hal untuk dirinya sendiri. Ia mendaftar di kelas yoga. Ia mulai kembali menulis di blog pribadinya, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Ia bahkan melakukan perjalanan seorang diri ke Yogyakarta, menjelajahi candi-candi, dan menikmati senja di Parangtritis. Di sanalah, di tengah keindahan alam dan ketenangan yang ia temukan, ia perlahan mulai memaafkan. Bukan memaafkan Baskara, tetapi memaafkan dirinya sendiri, memaafkan kebodohannya, kenaifannya, dan keputusannya untuk mencintai orang yang salah. Ia sadar, ia tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi ia punya kekuatan penuh untuk menulis masa depannya. Setelah 2 bulan, sebuah tawaran pekerjaan datang dari sebuah perusahaan vintage yang sedang berkembang pesat di Singapura. Posisinya lebih menantang, gajinya jauh lebih baik. Ini adalah sebuah kesempatan untuk memulai lembaran yang benar-benar baru. Setelah berpikir panjang, Maya menerimanya. Meninggalkan Jakarta terasa seperti sebuah pembebasan. Ia meninggalkan kota yang telah memberinya pelajaran paling pahit dalam hidupnya. 2 tahun kemudian, Singapura, Maya telah berubah. Bukan hanya penampilannya yang kini lebih percaya diri dan bersinar, tetapi juga auranya. Ia menjadi seorang wanita karir yang sukses, dihormati oleh rekan-rekannya, dan yang terpenting, ia menemukan kembali kebahagiaannya. Ia tidak lagi mencari cinta, ia fokus pada dirinya sendiri, pada karirnya, pada pertemanannya, dan justru saat ia tidak lagi mencari cinta datang dengan cara yang paling sederhana. Namanya Daniel. Seorang insinyur perangkat lunak di perusahaannya, seorang pria yang baik, lucu, dengan senyum yang tulus. Hubungan mereka dimulai dari makan siang bersama di kantin, lalu berlanjut ke percakapan-percakapan ringan setelah jam kerja. Daniel tidak pernah merayunya dengan kata-kata manis, ia menunjukkannya dengan perbuatan. Ia akan mendengarkan cerita Maya dengan sabar, ia akan ingat hal-hal kecil yang Maya sukai, ia mengenalkan Maya pada keluarganya sejak awal. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada ruang abu-abu. Semuanya jelas dan terang. Suatu malam, saat mereka sedang berjalan di tepi Singapore River, Daniel berhenti dan menatap Maya. "Aku tahu kamu pernah terluka sangat dalam, Mai," katanya lembut. "Aku tidak akan pernah berjanji untuk tidak akan pernah menyakitimu. Karena manusia pasti pernah berbuat salah, tapi aku berjanji, aku tidak akan pernah membohongimu. Aku tidak akan pernah membuatmu merasa menjadi pilihan kedua bagiku. Kamu adalah satu-satunya pilihan." Air mata mengalir di pipi Maya. Kali ini, bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kelegaan dan kebahagiaan. Ia akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari. Bukan cinta yang membakar dan penuh drama, tetapi cinta yang menenangkan, yang memberikan rasa aman, yang terasa seperti rumah. Suatu sore di kantornya di Singapura, Maya menerima sebuah telepon dari nomor yang tidak ia kenal, nomor Indonesia. Karena penasaran, ia mengangkatnya. "Halo." Hening sejenak, lalu terdengar suara yang begitu familiar, suara yang pernah menjadi musik terindah, sekaligus mimpi terburuk baginya, suara Baskara. "Maya." "Ini aku, Baskara." Jantung Maya berdebar sesaat.
sebuah refleks dari masa lalu. Tapi kemudian, ia merasa tenang. Aku tahu aku tidak punya hak untuk menelponmu, lanjut Baskara. Suaranya terdengar lelah. Aku hanya ingin bilang, aku sudah berpisah dengan Riana, dan aku menyesal. Maya, sangat menyesal. Tidak ada hari yang aku lewati tanpa memikirkanmu. Maya mendengarkan dalam diam dulu. Kata-kata ini adalah semua yang ingin ia dengar. Tapi sekarang, kata-kata itu terasa hampa, seperti gema dari masa lalu yang tak lagi berarti. Aku turut prihatin dengan perpisahanmu, Mas, jawab Maya. Suaranya terdengar tenang dan dewasa. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu. Kebahagiaanku itu kamu, Mai. Aku sadar sekarang. Seru Baskara. Maya tersenyum tipis. Tidak, Mas, kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Sama seperti kebahagiaanku adalah tanggung jawabku. Dan aku sudah sangat bahagia sekarang. Ia tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Baskara mengerti. Ada jeda yang panjang, diisi oleh suara penyesalan yang tak terucapkan. Baiklah, bisik Baskara akhirnya. Jaga dirimu baik-baik, Maya. Kamu juga, Mas. Maya menutup telepon. Ia menatap keluar jendela kantornya, melihat cakrawala Singapura yang cerah. Ia tidak merasakan apa-apa, tidak ada amarah, tidak ada kemenangan. Hanya sebuah kedamaian. Baskara kini hanyalah sebuah bab yang telah selesai ia baca. Sebuah pelajaran berharga yang telah membentuknya menjadi wanita yang lebih kuat. Ia mengambil ponselnya, mengirim pesan singkat pada Daniel, makan malam nanti. Aku kangen. Beberapa detik kemudian, balasan Masud, tentu saja, aku juga kangen. Aku jemput jam 7. Maya tersenyum, ia akhirnya mengerti. Cinta yang sejati tidak akan pernah memintamu untuk mengasihani. Ia tidak akan datang dalam bentuk cinta palsu yang penuh syarat. Cinta yang sejati akan datang dengan terang, dengan jujur, dan ia akan membuatmu merasa utuh, bukan hancur, dan cinta seperti itulah yang kini ia miliki, cinta yang tidak perlu ia pertanyakan, hanya perlu ia jalani dengan penuh rasa syukur.